Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, rekan-rekan pelatihan untuk SMK PK ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan atau menjelaskan tentang proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang kita tahu bahwa di SMK PK atau pelatihan yang kita ikuti ini mengedepankan pembelajaran yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Jadi kita diminta nanti ke depannya ini mampu menciptakan generasi-generasi muda yang berkarakter serta nantinya masuk atau sudah siap dalam memasuki dunia kerja. Untuk ini yang pertama, proses penyusunan kurikulum, saya di bagian proses penyusunan kurikulum operasional sekolah ini ada tujuan pendidikan nasional. Di sini ada kerangka dasar kurikulumnya. Jadi satu satuan pendidikan itu harus mengacu pada kurikulumnya sehingga nanti berjalannya atau kegiatan di satuan pendidikan itu bisa berjalan dengan baik, harus melalui prinsip penyusunan kurikulum ini. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional. Di sana kita tujuannya apa? Terus kemudian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang kita tahu bahwa peserta didik kita nanti memiliki karakter yang baik. Kemudian standar kompetensi kelulusan. Kompetensi kelulusan atau standar kompetensinya nanti kita bagaimana terhadap peserta didik. Kemudian ada standar isi, standar proses, standar penilaian. Kemudian di sana nanti ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran nanti ini yang menentukan visi dan misi satuan pendidikan. Kemudian tujuannya juga ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Untuk capaian pembelajaran ini nanti kita sudah diberikan gambaran atau sudah diberikan patokan oleh pemerintah untuk capaian pembelajaran ini, sehingga kita nanti bisa mengembangkan tujuan pembelajaran sesuai yang kita harapkan di satuan pendidikan yang kita Ada proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jelas ada yang utama adalah tujuan pendidikan nasional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kemudian struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen capaian pembelajaran. Di sana ada 5 poin yang harus kita dapat. Yang pertama, menganalisis konteks karakteristik satuan pendidik. Karakteristik satuan pendidikan, menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Jadi kita harus tahu karakteristik di satuan pendidikan kita sebelum kita menentukan visi dan misi. Kemudian merumuskan visi, misi, dan tujuan. Visi apa itu? Visi kita tidak asing dalam mendengar istilah visi dan misi. Visi itu adalah harapan atau cita-cita satuan pendidikan itu untuk kedepannya dalam jangka panjang. Kemudian misi itu adalah bagaimana cara kita untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi untuk visi, kalau sekarang ini adalah SMK PK, jadi visi ini kemungkinan dalam jangka 4 tahun, 5 tahun ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan visi misinya, ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pendidikan yang ada. Terus pengorganisasian pembelajaran itu jelas, menyusun rencana pembelajaran ini juga sangat jelas. Kita sebagai pendidik juga harus memiliki rencana pembelajaran itu yang utama, agar ketika waktu pembelajaran kita tidak bingung atau kita sudah memiliki patokan atau pedoman.
Yang kelima, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Analisis karakteristik satuan pendidikan untuk menentukan visi, misi, dan tujuan. Jadi, sebelum kita menentukan visi dan misi, kita harus mengetahui atau menganalisis karakteristik satuan pendidikan. Karakteristik peserta didik kita bagaimana, biasanya kita bisa melalui visioner atau melalui tanya kepada di sana ada peserta didik, ada komite sekolah, semua warga sekolah yang jelas. Ada proses berpikir untuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan dan merumuskan visi dan misi. Kalau satuan, di sini ada apakah satuan pendidikan sudah memiliki visi misi tujuan yang ajak. Jadi istilahnya yang saklek seperti itu yang sudah dibuatkan. Kemudian kalau kita sudah menentukan visi, kemudian nanti misinya bagaimana untuk mewujudkannya. Analisis lingkungan belajar satuan pendidikan berarti bagaimana lingkup di satuan pendidikan kita, masyarakatnya, kondisinya harus disesuaikan dengan lingkup di satuan pendidikan. Merumuskan visi, misi, tujuan satuan pendidikan. Setelah itu bisa dari karakter tadi, terus kemudian melihat dari lingkup di sekitar satuan pendidikan, baru kita bisa merumuskan visi, misi, tujuan satuan pendidikan. Analisis kebutuhan satu pendidikan. Kalau misalkan di lingkup sekolah kita, misalkan di sana itu banyak industri, berarti banyak perusahaan-perusahaan atau banyak pabrik-pabrik, maka visi dan misi kita itu lebih banyak harus mengarah ke kebutuhan yang ada di sekitar satuan pendidikan, kebutuhan satuan pendidikan. Kemudian ada di sana menyusun strategi bagaimana pembelajaran yang harus dilaksanakan untuk bisa mencapai visi misi sekolah tersebut. Tadi sudah saya singgung bahwa visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang merumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Itu jelas bahwa cita-cita yang akan kita dapat atau yang kita raih dalam satuan pendidikan yang kita naungi. Setelah kita dari semua aspek kita libatkan apa yang visi yang kita ingin capai. Kemudian misi, pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Jadi nanti untuk pencapaian ini semuanya bisa mencapai visi karena ini merupakan tujuan bersama. Kemudian ada tujuan, gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan. Biasanya untuk jangka waktunya ini bisa 4 sampai 5 tahun. Bisa saja nanti berubah sesuai dengan perkembangan yang ada. Jadi tujuan harus relasi dan mendeskripsi misi dan nilai-nilai satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan fokus pada hasil yang diinginkan pada peserta didik. Jadi seperti yang sebelumnya tadi, bahwa kita lihat juga lingkungan atau keadaan di sekitar di satuan pendidikan. Kalau misalkan di sana banyak lingkungan yang pekerjaannya atau banyak industri, maka lebih banyak ke arah industri itu hasil yang diinginkan pada peserta didik. Kemudian di sini ada tujuan harus smart. Smart itu di sini kalau kita jelaskan ada spesifik, terukur, dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan, satuan pendidikan dapat melakukan evaluasi, itu jelas. Jadi kita harus adakan evaluasi secara berkala. Apakah visi misi kita ini tercapai
tercapai apa belum. Kemudian di sini ada peserta didik, apa kebutuhan yang ingin dipenuhi di satuan pendidikan tersebut tentang kebutuhan peserta didik. Kemudian kalau untuk yang staf atau guru, kemudian ada mengapa memilih profesi sebagai pendidik bekerja di satuan pendidikan. Ini salah satu untuk menyusun visi. Jadi bisa berupa pertanyaan yang nanti bisa ditujukan kepada peserta didik, terus kemudian staf atau guru, kemudian para wali murid. Jadi bisa berupa pertanyaan-pertanyaan, dari sana nanti kita akan merumuskan apa yang menjadi tujuan, keinginan, garis besarnya apa untuk merumuskan sebuah visi satuan pendidikan. Jadi untuk membuat tujuan satuan pendidikan atau program kalian, jadi ada yang smart tadi, itu ada spesifik, harus jelas, menjadi ciri khas suatu satuan pendidikan. Terus measurable, tujuan harus dapat diukur dan dapat memotivasi agar tercapai atau dibutuhkan kriteria pencapaian yang jelas. Jadi tujuannya apa harus jelas. Kemudian achievable, tujuan harus dapat dicapai dan dilaksanakan oleh seluruh warga satuan pendidikan. Jadi ketika membuat visi dan misi ini jangan terlalu kita boleh memiliki keinginan, tapi harus kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kalau misalkan kita di SMK sekolah penggerak ini, mungkin keinginannya bisa kalau pengen ini membuat sebuah pesawat terbang, itu kan seperti hal yang ya bisa, tapi itu masih harus butuh proses pembelajaran yang lebih panjang. Jadi yang kira-kira yang mungkin tidak terlalu, kalau hal-hal yang sekiranya masih jauh, itu jangan dijadikan visi dan misi, karena nanti untuk mencapainya itu akan bisa saja malah tidak tercapai. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Terus relevan, tujuan harus relevan dengan misi, masuk akal dan menempatkan pelajar hingga mampu memperkuat kompetensinya. Jadi karena pembelajarannya yang berdasarkan konsep diajar Dewantara bahwa peserta didik itu adalah sebagai yang utama, maka melalui tanya jawab atau kuesioner tadi kita tahu apa kebutuhan peserta didik kita. Kemudian time bound, tujuan harus memiliki alokasi waktu yang lebih fleksibel dan minimasi. Jadi masanya itu bisa terukur. Jadi jangan start visi misi hanya itu saja tanpa ada perkembangan. Bisa boleh bahwa visi misi itu berubah. Kalau misalkan dalam jangka waktu 4 tahun, 5 tahun visi misi kita belum tercapai, kita harus refleksi, ada evaluasi. Terus analisis kebutuhan untuk mencapai tujuan itu ada SWOT. Sana ada kekuatan atau strength, terus kemudian ada weakness, kelemahannya apa, terus ada opportunity atau peluang, kemudian ada threat, ancaman. Jadi untuk yang kekuatan dan kelemahan ini ada berada di internal. Jadi internal di satuan pendidikan. Ada kekuatan atau kelebihan apa yang dimiliki satuan pendidikan. Itu kita tahu bahwa satuan pendidikan itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu jadi faktor internal. Terus kemudian ada kelemahan. Di sini apa yang salah satu contoh pertanyaan yang bisa untuk menganalisis kelemahan ini adalah apa yang dapat kita tingkatkan dalam satuan pendidikan, apa saja kebutuhan sebagai yang belum terpenuhi di sekolah. Jadi itu adalah salah satu kelemahan yang harus kita segera kita lengkapi untuk di satuan pendidikan. Kemudian untuk yang eksternal ada peluang dan ancaman. Ketika kita membuat visi dan misi itu, kemungkinan peluangnya besar nggak kalau misalkan peserta didik itu nantinya lulus masuk ke dunia kerjanya besar nggak? Itu salah satunya.
pertimbangan. Terus kemudian ancaman. Kira-kira kalau kita membuat visi dan misi ancaman, kira-kira gangguan apa yang sekiranya muncul? Mungkin dengan banyaknya, kalau pemerintah sekarang mengarahkan ke banyak lebih ke sekolah kejuruan, kemungkinan semakin banyak sekolah kejuruan akan semakin bersaingnya, skillnya sesuai itu, sehingga harus benar-benar meningkatkan skill peserta didik itu yang utama. Di sini jelas tadi di awal bahwa visi dan misi serta tujuan itu harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Di sini harus mengerucut pada yang pertama itu ada visi. Apakah visi mengembarkan harapan seluruh warga satuan pendidikan? Kemudian misinya, apakah misi jelas menyatakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi? Kemudian tujuan, apakah tujuan sudah secara jelas menyatakan hasil aksi yang perlu dilakukan untuk mencapai misi? Terus ada strategi pengorganisasian pembelajaran, bagaimana satuan pendidikan itu mengorganisasi pembelajaran untuk mencapai tujuan. Jadi satuan pendidikan juga harus aktif atau mengikuti perkembangan pendidikan. Misalkan ada mengadakan pelatihan, menyusun perangkat pembelajaran, pengenalan metode pembelajaran yang baru. Jadi ada MPMPS sekolah, juga MPMPS kota, itu juga untuk mendukung strategi pengorganisasian pembelajaran agar pembelajaran bisa terlaksana secara maksimal sehingga visi dan misi sekolah bisa tercapai. Untuk mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mungkin dari teman-teman bisa menambahkan atau mungkin ada yang belum jelas. Kita sama-sama belajar, jadi kita sharing sekaligus ada kekurangan saya bisa ditambahkan atau mungkin kalau ada ilmu yang saya tahu bisa saya sharing dengan teman-teman. Monggo. Saya. Ya, Wista tadi kan visi dan misi itu penting ya buat sekolah gitu nih. Karena itu kan nantinya menunjukkan gambaran apa yang akan kita raih di satuan pendidikan. Nah, sekarang kan sekolah itu kan sudah punya visi dan misi gitu, Bu Ista. Nah, apa yang harus dilakukan oleh sekolah yang saat ini yang harus disesuaikan dengan kurikulum yang ada sekarang yang akan diterapkan atau diimplementasikan di sekolah, yaitu kurikulum memerdekakan, pembelajaran yang memerdekakan. Lantas hal apa yang pertama yang harus dilakukan sekolah ketika sekolah itu sudah memiliki visi dan misi yang sudah lama sekali dipakai, ngoten. Itu saja Bu Ista. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan mencoba menjawab. Kita tadi dari yang sudah saya paparkan bahwa visi misi ini ada kurun waktunya sebenarnya, karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, terus karakteristik peserta didik juga dari tahun ke tahun, dari perkembangan zaman ini juga sangat-sangat berbeda gitu. Jadi untuk visi misi yang sudah ada itu perlu adanya perubahan. Sekolah atau satuan pendidikan boleh melakukan, ya memang harus mengikuti perkembangan, sehingga ketika dia sudah memiliki visi dan misi, tetapi ada seperti yang kita dapat seperti ini, ada SMKPK misalkan, ini harus kita rubah sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satunya yang pertama, kita harus mengetahui karakteristik peserta didik kita di satuan pendidikan kita. Kemudian bagaimana lingkungan, terus dunia usahanya bagaimana, di sana apa yang menjadi istilahnya menjadi yang utama untuk
di bidang ekonomi itu juga yang utama, karena diharapkan nanti setelah dari SMK ini peserta didik kita bisa masuk ke dunia kerja. Jadi visi dan misi sekolah disesuaikan dengan perkembangan yang ada tanpa meninggalkan apa itu karakteristik peserta didik, kebutuhan peserta didik, sehingga untuk merubah itu perlu seperti yang tadi kita bisa melalui pembagian kuesioner, apa kebutuhan peserta didik, apa yang kurang, sehingga visi misi yang baru bisa kita terapkan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik kita. Begitu Bu, jawaban dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambahkan atau bagaimana, Bu? Matur nuwun Bu Ista, berarti ini langkah awal yang dilakukan meninjau kembali ngoten ya Bu Ista visi misinya. Kemudian diawali dengan tadi melakukan survei dulu melakukan survei dengan kuesioner ataupun angket ngoten. Mungkin Bapak dan Ibu guru yang lainnya bisa nambahkan. Untuk teman-teman yang lain Bapak Ibu monggo. Kalau tidak ada, saya Bu Ista. Saya Bu monggo. Ini hanya menambahkan sedikit saja dari apa yang ditanyakan Bu Irma tadi, kemudian apa yang disampaikan oleh Bu Ista, bahwa memang seiring dengan perkembangan zaman, kita tidak mungkin selalu menggunakan visi dan misi yang lama. Tetap harus ada perubahan, karena perubahan dalam suatu pendidikan itu adalah suatu hal yang harus dan kekal karena mengikuti perkembangan zaman. Jadi saya setuju dengan pendapat dari Bu Ista tadi, jawaban dari Bu Ista, bahwa intinya perubahan dari visi dan misi itu memang perlu dilakukan seiring dengan perkembangan zaman dan tetap tidak meninggalkan karakteristik dari satuan pendidikan itu sendiri. Itu. Terima kasih Bu Ista, sampun. Saya terima kasih atas pertanyaan dan tambahan materinya dari Bapak Ibu. Untuk pemaparan materi tentang penyusunan kurikulum operasional yang lebih spesifiknya ya, pada visi, misi, dan tujuan, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya juga bisa belajar lebih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.